the best radio station pada City 105.5 your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan FM dan khususnya juga untuk para City yang mungkin sedang mendengarkan kami malam hari ini ya. Semoga mungkin ini atau mungkin pada bahan di dalam kamar atau mungkin lagi nongkrong di rumah sambil dengerin Anda, atau mungkin ada lagi di mobil jalan-jalan sambil dengerin Anda. Semoga apapun yang menyeramkan perjalanan di malam hari ini mendapatkan berkah untuk kita semua ya. Oke, di malam Oke, malam kami seperti biasa kita selalu talk show bersama dosen UI Syahada pada NCDY. Dan di depan kami juga sudah ada narasumber kita, yaitu langsung kita sapa dulu, mungkin perkenalan dulu boleh juga ya. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan gimana ya Pak? Nama saya Mustafid MH. Saya juga sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dan saya baru 3 tahun di sini, Mbak, di Padang Simpuan. 3 tahun di sini. Sebelumnya di mana, Pak? Saya di Pekanbaru, Riau. Tadi tempat kita berbincang Bapak pernah jadi penyiar. Iya betul, makanya peralatan di studio ini mengingatkan tahun 2008, 2009. Iya, masih sekolah waktu itu dan juga ada radio yang kami pegang waktu itu kan. Masih sekolah udah langsung jadi penyiar aja ya. Tapi udah hilang ilmunya, Mbak. Iya, tapi kalau ada jam masih. Masih ya? Oh, masih bisa lah, nanti kita lamar ke Rabu nanti. Oke, kalau di sini Anda dan juga Bapak Mustafid yang menemani ruang mendengarkan langsung jam ke depan tentunya ya. Dan di sini kita bakal berbincang-bincang nih. Tadi pembahasan tadi katanya bahwasanya tentang tinjauan syariat Islam dalam memilih pasangan hidup Bapak. Iya betul. Oke, itu yang bakalan dijelaskan oleh Bapak Mustafid. Nah, mungkin buat rekan-rekan nih, mungkin anak-anak muda yang mau mungkin memilih pasangan hidup atau mungkin mau nikah, langsung aja dengerin Bapak Mustafid. Untuk di malam hari ini kenapa sih Pak memilih tema tentang memilih pasangan hidup, boleh dijelaskan sedikit dulu Pak? Baik, terima kasih Mbak Wanda. Jadi awalnya saya memilih tema ini karena mengingat masa-masa dulu waktu kuliah S1. Ada ketika kami ngumpul di luar ruangan, di ruang kelas bersama kawan-kawan, ada sekitar 4 atau 5 orang. Kemudian ada satu kawan berkata, besok saya kalau menikah, saya menginginkan istri itu putih, cantik, tinggi, hidung mancung katanya. Terus saya tersenyum. Iya betul kan. Kemudian yang satu lagi menjawab, saya tak butuh istri yang cantik katanya, nanti bosan melihatnya. Yang penting istri saya imut kata dia, supaya saya tidak bosan melihatnya setiap hari. Dan kemudian saya tersenyum ketika itu. Dan itu mengingatkan saya ketika beberapa hari yang lalu melihat jadwal saya di Riau. Jadi saya mengingatkan itu. Jadi kenapa ini tidak dibahas? Karena memang di dalam Islam ini bukan hanya diatur masalah sholat, zakat, puasa, haji, tetapi jauh daripada itu sudah diatur. Mohon cakap saja, untuk adab buang air saja diatur di dalam Islam. Apalagi hal yang penting sepenting ini, karena kalau misalnya salah dalam memilih, maka kesengsaraan dalam seumur hidup akan dirasakan. Mungkin itu, Mbak. Gitu. Iya. Karena kamu mengingat kenangan masa lalu. Kemudian juga saya buka Kemen PPPA, itu Kementerian Perlindungan Perempuan dan juga Anak. Di situ dijelaskan pada tanggal 1 Januari 2023 di data kementerian tersebut sudah ada kasus kekerasan rumah tangga atau KDRT 15.563. Jadi itu kasusnya luar biasa. Kemudian saya lihat di Kota Padang Selimpuan, belum saya dapatkan data, tapi setiap tahun kemarin diteliti oleh mahasiswa Fakultas Syariah, itu setiap tahun kasus KDRT di Kota Padang Selimpuan itu meningkat. KDRT di sini bukan hanya dilakukan oleh suami, tetapi juga istri juga. Jadi nanti kan, kami kan perempuan Pak, jadi kami nggak kena, tidak. Bahkan data di Perlindungan Perempuan dan Anak, itu kasus yang menjadi korban memang 13.867 itu perempuan. Dan sedangkan laki-laki itu 3.070 orang itu laki-laki sebagai korban. Berarti pelakunya si istri kan. Supaya itu tidak terjadi
kepada para pendengar Raw FM yang dimanapun berada, maka akan lebih baik kita tinjau bagaimana sih Islam mengatur dalam memilih pasangan hidup supaya tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari. Begitu Mbak latar belakangnya. Oke, dalam memilih pasangan hidup Pak ya. Untuk pertanyaan Wanda pertama kali, itu gimana sih Pak caranya kita memilih pasangan yang baik dalam syariat Islam? Iya betul. Ini sangat banyak pertanyaan, apalagi bagi kaula muda kan. Untuk perempuan dan juga untuk Laki-laki, iya betul. Jadi sebenarnya 1400 tahun yang lalu sudah diingat oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana sih dalam memilih pasangan hidup, baik itu memilih suami ataupun memilih istri. Apalagi kaula muda yang notabene nanti misalnya tidak ada pendidikan agama di dalam keluarganya, padahal agama Islam sudah memberitahukan kalau kalian memilih A maka ini yang akan kalian dapatkan, kalau kalian memilih B maka ini yang kalian dapatkan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis, tunkahu mar'atali arba, nikahilah perempuan itu karena 4 perkara, itu baik perempuan ataupun laki-laki. Yang pertama 5 liha, karena hartanya. Jadi apalagi zaman sekarang kan, wah makin sulit. Jadi kan notabene perempuan itu akan melihat laki-laki yang mapan gitu kan. Apa yang dibawa, bawa Pajero ini katakan, baru timbul rasa suka, kemudian terjadi pendekatan, padahal Pajeronya rental. Jadi itu ya kekecewaan itu. Maka ini sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau hanya menjadikan harta, kalau hanya menjadikan kekayaan menjadi patokan utama dalam memilih istri maupun suami, itu akan kekecewaan kemudian harinya. Karena apa? Mungkin bisa saja adat yang berbeda, adab yang berbeda juga. Mungkin nanti yang kaya, mungkin ini oknum ya, bukan berarti semuanya. Mungkin bisa saja nanti meremehkan pasangannya, mungkin karena tingkat ekonominya tidak sama. Maka di dalam Islam diajarkan itu ada namanya kafa'ah, kufu, atau satu rata, satu sama. Mungkin bisa saja pekerjaannya berbeda tapi penghasilannya sama. Maka ini menjadi tolak ukur adalah bukan memiliki hartanya, tetapi agamanya yang harus dipilih. Itu yang pertama, yang menjadi biasanya orang memilih pasangan karena hartanya. Yang kedua, itu karena nasabnya. Ini abang ini nampaknya anak Bapak Dewan ini. Dewan Kota Padang Selimpuan. Bisa lah, paling tidak anaknya tidak jauh jatuh dari buah dari bapaknya. Maksudnya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau bapaknya Dewan, ya bisa lah dia nanti jadi Dewan juga. Suami saya Dewan, berarti saya jadi ibu Dewan nanti. Kan begitu pemikirannya. Bahkan kalau itu nasab itu dia tekan, kalau kata Ustaz Abdul Somad, orang bangsawan, orang hidup di atas awan gitu kan, dia memilih segalanya, dihormati di masyarakat, kemudian dimuliakan di masyarakat. Kalau sempat nanti orang seperti ini misalnya menjadi pasangan, ada tingkah laku kita yang tidak disukai oleh masyarakat sampai ke pasangan kita, mungkin itu terjadi perselisihan, kemudian perkelahian, bahkan sampai ke meja hijau di persidangan dan juga terjadi perceraian. Itu yang tidak kita inginkan. Yang ketiga wali hasabiah, yang ketiga wali jamalnya, karena gantengnya. Saya pernah mendengar anak-anak muda sekarang kan begini nih, Mbak Wanda. Saya besok kalau menikah ya minimal kayak jungkok lah karena saya mau kayak Ayu Ting Ting. Iya, ada pasti itu. Ada perempuan kayak Lee Min Ho, atau yang laki-laki nanti seperti ini Lisa Blackpink misalnya gitu kan. Jadi nanti kalau di dalam Islam itu diingatkan, kalau misalnya mencari pendamping hidup karena ganteng, karena kecantikan, berapa tahun tahannya? Iya benar. Betul kan? Jadi kalau misalnya kecantikan dan kegantengan itu misal di umur 40 tahun pudar, apakah rasa sayang dan cinta itu akan pudar juga? Tentu. Karena alasan utama karena dia cantik atau ganteng. Begitu juga dengan yang dua di atas. Kalau misalnya dia tidak kaya lagi, dicabut kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bertahan? Tentu tidak. Karena apa? Karena alasan pertamanya adalah kaya, ganteng dan nasab baik. Maka di sini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, fasfar bizatidin taribat yadak. Maka pilihlah karena agamanya, engkau akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Kenapa begitu? Begini. Orang yang tahu agama, orang yang tahu aturan di dalam Islam, dia akan bertanggung jawab terhadap pasangannya. Itu yang pertama.
Dan saya yakin kalaulah pasangannya tersebut tahu agama, dia tidak akan mau melakukan KDRT di dalam rumah tangganya, karena itu dilarang. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mencari pasangan karena ganteng, nasab baik, dan juga karena kayanya, misalnya tidak ada agama, maka itu yang harus dihindari oleh kata Nabi. Nabi mengatakan, kalau mencari pasangan hidup tersebut, boleh kita memilih. Kalau engkau memilih ganteng, ini kondisinya nanti. Engkau ketika gantengan hilang, engkau tak cinta lagi, tak sayang lagi. Kalau engkau memilih bangsawan, kalau dia tidak bangsawan lagi bagaimana? Cintamu akan hilang. Kalau engkau memilih kekayaan, kekayaannya hilang, maka cintamu akan hilang juga. Tetapi kalau engkau memilih agama, sampai mati pun insya Allah pasangan tersebut akan saling berkasih sayang. Jadi seperti itu Mbak Wanda. Memilih. Sekarang kalau misalnya nih, ini bukan saya ya, karena saya Iya, iya. misalnya teman saya udah punya calon untuk menikah, tapi dia juga baru tahu bahwasanya orang tuanya juga sudah punya calon untuk menikah. Nah, itu gimana solusinya Pak? Dan misalnya kalau orang tuanya itu nggak merestui gimana Pak? Baik, ini sering terjadi ya ketika saya mengajar kuliah dulu baik di UIN sini maupun di UIN Pekanbaru. Saya akan mengampu mata kuliah fikih munakahat, dan pertanyaan ini hampir mayoritas di kelas itu ada, karena kadang-kadang miskomunikasi antara anak dengan orang tua gitu kan. Dan satu hal yang paling saya tekankan kepada siapapun yang bertanya tentang ada calon dari dia, kemudian ada calon dari orang tuanya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan pernah lari dari orang tua. Kenapa begitu? Karena 25 tahun atau 23 tahun dia membesarkan, mulai dari mengandung, menyusui, kemudian membesarkan dari yang cuma 2 jari telapak kakinya sampai dengan umur 23-24 tahun. Kemudian pergi melarikan diri gara-gara laki-laki ataupun perempuan yang baru 3-2 tahun yang dia kenal. Ini kan sungguh luar biasa. Maka yang pertama, jangan pernah lari dari orang tua. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Diselesaikan secara kelaki-lakian ataupun secara secara baik dengan orang tua. Yang kedua yang harus dilakukan adalah undang calon yang misalnya dari yang sudah kita pilih, undang ke rumah. Mungkin belum kenal dengan orang tua kita, kenalkan baik-baik dengan orang tua. Kemudian ketika kenalkan dengan orang tua, kemudian tanya yang baik-baik di depan calon kita itu, baik ilmu agamanya dan lain sebagainya, mungkin apa kesibukannya, yang nanti orang tua kita bisa melirik calon kita itu. Bisa melirik calon kita itu. Kemudian setelah itu dilakukan, calon kita pulang, kemudian bilang ke orang tua, "Ma, Pak, kemarin calon saya sudah datang. Mana calon yang dari ibu?" Jadi ibaratnya ini mengadukan calon ini Mbak Wanda. Karena harus diadukan mana yang terbaik nanti. Namanya mencari pasangan hidup. Tentu orang pasti menginginkan yang terbaik di antara yang baik gitu kan. Kemudian diundang calon tersebut. Kita harus cari tahu juga calon yang diinginkan oleh orang tua ini kan, yang datang itu siapa. Kalau kita tahu apa kelemahannya. Begitu, jadi kita tanya kelemahannya. Kenapa bertanya kelemahannya? Karena kan kita menginginkan calon kita tadi yang menginginkan pendamping hidup, bukan calon dari orang tua. Ini cara yang terbaik sebenarnya ini. Kemudian diadukan. Setelah pulang, "Ma, Pak, coba lihat bagaimana calon yang saya tadi, bagaimana calon yang perbandingannya. Lihat ilmu agamanya." Kemudian setelah itu terjadi, biarkan orang tua itu memilih. Pasti orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kalau dia melihat calon dari perempuan itu lebih baik daripada calon yang dia sudah siapkan, saya yakin insya Allah orang tua tersebut akan memilih calon yang dibawa oleh perempuan tersebut. Mungkin itu Mbak Wanda. Oke, gitu ya. Ternyata harus diperbandingkan dulu antara yang calon dari orang tua dan calon dari diri sendiri. Iya, betul. Karena nanti kan kita takutkan kalaulah mengikuti ego anak muda mungkin kan yang membara-bara, darah masih panas, bisa saja seperti itu. Oh, orang tua tidak memikirkan kehidupan saya nanti ke depannya. Padahal dia memikirkan, tetapi mungkin komunikasi yang tidak baik antara anak dan orang tua. Kemudian juga keterbukaan anak terhadap orang tua harus terbuka. Misalnya dia sudah punya calon, supaya orang tua tidak mencarikannya calon. Karena saya pernah kejadian seperti itu waktu itu kan. Saya bukan seperti itu kejadian Mbak Wanda. Jadi setelah tamat S1, saya kumpulkan orang tua. "Ma, Pak, sini dulu sebentar. Saya sudah selesai S1. Kalau memang calon dari bapak ibu ada, mana, dan nikahkan saya dengan dia." Sportif saya waktu itu, tapi saya khawatir juga. Kalau sempat ada,
Gimana nggak suka sama hati kita gitu kan? Tapi saya berdoa juga, dan alhamdulillah Mbak Wanda, carilah sendiri katanya. Itu iya, itu jawaban yang sangat membanggakan. Ternyata kita harus menuruti apa kata orang tua dulu. Iya, itu pasti. Oke, ini yang bertanya nih Pak. Iya, Bu. Oke, ini dari Hasan Jamal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, apakah dalam Islam diperbolehkan menikah atas dasar terpaksa? Sebagaimana kan katanya cinta yang sesungguhnya itu ketika sudah akad. Bagaimana kalau tetap tidak merasa mencintai padahal sudah baik agama dan semuanya? Bagaimana tanggapan Bapak? Boleh dijelaskan Pak? Oh baik, ini luar biasa ini ya. Cinta karena terpaksa judul filmnya ini. Yang pertama yang harus saya jelaskan, kalau di dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam, ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pernikahan paksa itu tidak ada lagi di Indonesia. Jadi orang tua tidak bisa memaksa anaknya untuk menikah, karena ada berkas yang harus ditandatangan sama anak, itu adalah kerelaan dia untuk menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pembicaraan masalah cinta, cinta itu kan tumbuh karena biasa. Cinta itu akan tumbuh karena biasa. Karena memang banyak kita lihat, ini pernah kejadian Mbak Wanda. Itu kejadian pada masa Rasulullah SAW. Itu kejadian. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang, mohon maaf, ini bukan merendahkan, mudah-mudahan bukan merendahkan. Jadi sahabat Nabi itu hitam, ganteng, jauh dari ganteng. Dia pendek, hitam, kemudian dia kalau dilihat oleh perempuan mungkin tak ada ketertarikan terhadap melihat dia gitu. Suatu ketika datang Nabi, "Wahai sahabat, kenapa kamu tidak menikah?" Kemudian dia jawab, "Siapa yang mau dengan saya? Saya cuma membersihkan masjid di Madinah waktu itu. Kemudian saya, ya, fisik saya seperti ini, pekerjaan saya tidak jelas. Siapa yang mau dengan saya?" Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ada yang mau sama kamu. Mau kamu?" katanya. "Siapa?" Ada seorang perempuan yang tercantik di kota Madinah waktu itu, namanya Zulfa. Anak bapak si Said. "Mau kamu dengan dia?" Mana mungkin dia mau Rasulullah, sedangkan fisik saya seperti ini, sedangkan dia sudah dilamar oleh kolong merat, untanya banyak, semuanya banyak, dan ditolak. Itu dengar sama saya, dan mana mungkin dia menerima cinta saya gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tulis surat." Tulislah surat tersebut, dibawa oleh Rasulullah SAW ke rumahnya Zulfa, dikasih ke orang tuanya, dan orang tuanya menolak langsung karena tentu menginginkan anaknya mendapatkan suami yang terbaik. Padahal yang bawa Rasulullah suratnya itu. Kemudian dengar sama Zulfa, "Siapa katamu itu ya ayahanda?" Rasulullah udah pergi. "Ada orang ingin melamar kamu." "Siapa itu?" "Si Zahid yang tinggal di masjid Nabi, yang tukang bersih-bersih." "Oh, enggak mau saya," kata si Zulfa. "Enggak mau saya," kata dia. "Kok gitu?" katanya. "Ya, yang melamar sebelum itu yang terbaik, kaya raya, gitu kan, bangsawan gitu. Saya tolak, apalagi yang seperti dia." Kemudian dia tanya, "Itu surat apa?" "Ini Rasulullah yang membawa tadi." "Oh iya, Rasulullah?" "Iya." "Oh, jadi dia Rasulullah itu melamarkan saya untuk si Said tadi, si Zahid tadi?" "Iya." "Saya terima," kata Zulfa. Jadi karena yang membawa perintah itu adalah Rasulullah, yang diminta itu adalah seorang laki-laki, mohon maaf, wajahmu tidak tampan tapi agamanya luar biasa, taatnya luar biasa, dia terima. Maka cinta itu muncul setelah itu. Bahkan ketika mereka belum ijab kabul, si Zulfa ini mencari tahu tentang si Zahid ini, cintanya muncul. Ini belum menikah. Suatu ketika sebelum mendekati hari pernikahan, orang Islam berperang. Dia karena taatnya, si Zahid ini taat kepada Nabi Muhammad SAW, dia ingin ikut. Dan Nabi tidak memperbolehkan, karena kamu besok akan menikah. "Oh tidak Rasulullah, saya harus ikut." Dia paksa Mbak Wanda untuk ikut. Kemudian ikutlah dia dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia meninggal syahid ketika itu. Dan kemudian Rasulullah mencari, yang pertama dicari setelah peperangan itu adalah si Zaid tersebut, dan Rasulullah menemukan dia bersimbah darah dalam keadaan tidak bernyawa, dan Rasulullah melihat, jadi si Zaid ini memiliki jenggot yang agak tipis, nggak seperti jenggot saya ini Mbak Wanda, agak tipis, dan Rasulullah melihat ada bidadari yang menggelantungan di jenggotnya. Kemudian berita itu sampai ke Zulfa. Zulfa mengatakan, "Cinta saya padahal sudah tumbuh, tetapi Allah lebih cinta pada dia." "Ya Allah, kalau aku tidak dipertemukan di dunia
tidak dijodohkan di dunia, maka jodohkan saya di akhirat dengan si Zaid tadi. Jadi seperti itu kisah bisa kita ambil kesimpulan bahasa Mbak Wanda, cinta itu bisa tumbuh dengan kelakuan. Intinya makanya harus orang yang tahu agama karena bertanggung jawab. Bagaimana Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW, menikahi Ali bin Abi Thalib. Ali itu mohon maaf, harta tidak ada Mbak Wanda. Dia pekerjaan dia itu hanya menimba air. Setiap hari dia menimba air, dan sumur itu punya orang kafir Quraisy. Dia menimba air. Bahkan setiap hari si Fatimah ini kerjanya menumbuk gandum untuk makan, untuk dibuat roti. Dan dia mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW, berharap ayahnya memberikan budak untuk menjadi pembantu. Tapi itu tidak diberikan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena itu yang akan membuat kamu cinta kepada Ali. Jadi ternyata begitu romantis di dalam Islam ini, asal keduanya harus tahu agama. Kalau hanya satu yang tahu, satu yang tidak, akan juga susah. Tapi paling tidak, paling tidak yang paling kuat itu harus suami harus punya agama, karena dia yang menjadi nahkoda dalam rumah tangga. Kalau dia sudah tidak punya agama, mau dibawa kemana kapal pernikahan? Mungkin. Dibawa kemana? Gitu ya, intinya laki-laki yang harus tahu agama juga. Iya, betul. Dan kayaknya dibilang tadi cinta itu bakal datang sendiri. Iya, betul. Asal kita tahu agama. Nah, itu udah dijawab ya untuk Hasanah tadi yang sudah bertanya, kalau misalnya agamanya baik dan semuanya baik, boleh. Karena cinta itu akan datang dengan sendirinya. Oke, terima kasih untuk Hasanah yang sudah bertanya ya. Oke Pak, kita beralih ke pertanyaan kembali. Kalau misalnya nih ada yang bingung menentukan pilihan padahal keduanya sama-sama baik, itu gimana solusinya Pak? Iya, ini banyak pasang pancing ini. Iya, masalahnya kan si A baik, si B juga baik, keduanya sama-sama, jadi bingung ini yang mau milih yang mana gitu. Mungkin ada beberapa orang mungkin pernah mengalami situasi dan kondisi seperti ini. Itu memang suatu pilihan yang sangat sulit, karena kita melihat kan manusia itu kan unsur melihat. Yang dia nilai apa yang dia lihat, gitu kan. Tentu orang yang ingin mendapatkan sesuatu pasti dia berbuat baik sebaik-baik mungkin sampai dia mendapatkan itu. Maka cara yang pertama yang harus dilakukan, undang bukan keduanya ya, satu-satu. Nanti kalau ketahuan dua, hilang kedua-duanya nanti. Satu-satu dulu undang ke rumah. Undang ke rumah, ketemu dengan abang ataupun kakak ataupun orang tua di waktu sholat. Itu triknya Mbak Wanda, di waktu sholat. Karena apa di waktu sholat? Dia ingat enggak waktu sholat? Kalau dia ingat waktu sholat, insya Allah dia tidak akan melupakan kamu, wahai calon istri gitu. Ataupun perempuan seperti itu. Misalnya asik bercerita dengan abangnya, misalnya diundang jam 12, azan misalnya 12.40 lebih kurang. Nanti ketika azan sudah berkumandang, dia asik bercerita sampai jam 3. Oke, berarti calon pertama seperti ini ternyata agamanya. Kita undang yang kedua. Yang kedua sedang asik bercerita, dengar di azan. Bang, boleh kita berhenti sebentar dulu, kita sholat dulu bang. Udah masuk waktu ini, bukan mencari perhatian sama abang ya, tapi kebiasaan saya insya Allah sholat jamaah tidak pernah saya tinggalkan. Oh boleh, dinilai itu mana yang terbaik. Tentu yang kedua lebih baik, karena sholat saja dijaga, apalagi istri. Iya, pasti dijaga itu, karena memang kalau misalnya ada seorang istri misalnya mengucapkan sesuatu yang mohon maaf agak kasar misal pada suaminya, dan suaminya orang yang agamanya tinggi, atau sebaliknya suami berucap kasar kepada istri, istrinya tahu agama, dia pasti akan sabar. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Jadi tenggang rasa ini yang ada yang akan membangun rumah tangga. Kalau tidak ada tenggang rasa, kalau dibangun rumah tangga atas dasar keegoisan masing-masing, kapal itu akan pecah. Kan begitu Mbak Wanda. Mungkin itu Mbak Wanda. Itu yang perbedaannya dilihat berarti ujungnya ke agama juga ya? Iya pasti, karena memang gini Mbak Wanda, ada orang yang datang ke rumah kita ganteng, kaya, orangnya bangsawan, tapi agamanya kurang. Kemudian ada yang datang agamanya baik, ya dia cuma bawa kereta misalnya kan, tak bawa mobil, rumah adalah ngontrak gitu kan, pekerjaan ada insya Allah bisa lah untuk hidup sebulan gitu kan. Maka lebih baik yang kedua ini diterima daripada yang pertama, karena kasus banyak mohon maaf. Saya tidak ngasih tahu di mana desa atau daerahnya, intinya di Indonesia gitu kan. Saya pernah menemukan satu desa yang mohon maaf banyak janda muda di situ Mbak Wanda. Saya tanya, saya karena hukum keluarga S1 S2 di hukum keluarga Islam kan, saya menarik untuk meneliti itu.
Jadi kemudian ketika saya tanya kepada orang tuanya, itulah Pak katanya, saya salah pilihkan untuk anak saya ini kemarin. Soalnya yang datang itu bawa mobil dia Pak katanya. Ya saya terimalah katanya. Pas anaknya satu ditinggalkan anak saya itu katanya. Insaf lah saya kata dia. Mayoritas seperti itu Mbak Wanda. Maka ini harus menjadi pertimbangan yang utama itu adalah agama. Dan ada juga cerita yang sangat menarik, itu kawan saya waktu S2 di Jogja, di UI waktu itu. Dia Mbak Wanda hanya guru ngaji ya mohon maaf lah gajinya sedikit. Dan ada satu hari dia cuma, ini di Jakarta ya, hidup di Jakarta ya, dia di Jakarta, hari itu dia cuma punya uang 9.000 rupiah. Di Jakarta dapat apa sih gitu kan? Iya sepadan itu, semahal itu kan hidup. Kemudian dia berikanlah kepada istrinya, ini baru menikah. Seharusnya kan kalau istrinya tersebut tidak tahu agama, ngomel lah ini, dapat apaan ini gitu kan. Tapi alhamdulillah dia tahu agama. Dia mengatakan kepada suaminya, bang ini yang kita punya. Iya, itulah rezeki kita hari ini. Dia oke. Apa yang terjadi? Dibelikannya beras setengah liter 3.000, dibeli telur 2.000, dibeli sayur 2.000, dibeli garam. Itu dimasak Mbak Wanda. Ternyata itu menjadi sesuatu yang romantis ternyata. Masya Allah. Dan sekarang kawan saya itu sudah pengusaha minyak. Udah sukses dia Mbak Wanda. Karena apa? Karena didukung oleh lingkungan dan juga pasangan hidup yang baik dan tahu agama. Mungkin itu yang membuat dia sukses itu. Oke, berarti cerita kita ini intinya harus tahu agama. Iya, Jadi betul. untuk rekan tahu mungkin yang ada mudain cewek atau cowok yang mau nikah, yang udah di pasangan itu, di testing dulu agamanya. Iya, wajib itu di testing itu. Wajib. Jangan mana asal terima saja. Nanti bawa mobil langsung jatuh. ternyata rental ya. Betul. Karena ini mungkin sesi terakhir kita dalam perbincangan di pasangan hidup ini. Oke, apa nih pesan-pesan terakhir Bapak sebelum kita closing untuk anak-anak muda atau mungkin anak muda yang mungkin mau mencari pasangan hidup, boleh Bapak dikasih motivasinya untuk pendengar kita yang sudah mendengarkan kita di malam hari ini. Baik Mbak Wanda. Jadi para kaula muda yang sedang atau ingin memantapkan diri untuk melangsungkan pernikahan ataupun mencari pasangan hidup, maka ingat bahwasanya agama Islam itu sangat mengatur dalam mencari pasangan hidup. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, tunkahu mar'ata li arba, limaliha, waliyasabiha, walijamaliha, walidiniha, fazfaz bizatiddin, taribat yadak. Nikailah perempuan itu karena 4 perkara, baik laki-laki maupun perempuan, karena hartanya, karena nasabnya, karena kegantengannya, dan atau karena agamanya. Ini 4 ini menjadi pilihan, boleh memilih manapun, tetapi tentu konsekuensi dari memilih itu ada. Maka Nabi Muhammad menegaskan lagi, fasfas bizatiddin taribat yadak, maka pilihlah agamanya, maka kamu akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Maka itu menjadi patokan utama dalam memilih pasangan hidup. Kalaulah laki-laki ataupun perempuan itu tahu agama, maka dia akan menjaga perasaan pasangannya. Tetapi kalau sebaliknya tidak menjaga pasangannya, berarti dia tidak tahu agama. Kemudian juga aib keluarganya. Kalau dia tahu agama, dia tidak akan mau menceritakan aib suaminya. Juga begitu sebaliknya. Si suami tidak akan mau menceritakan kekurangan istrinya kepada orang lain, yang nantinya akan merendahkan istrinya atau merendahkan suaminya, nanti orang lain menilainya. Maka kalau sudah menjadikan agama menjadi patokan mencari pasangan hidup, insya Allah akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, jangan kalian menikahi perempuan ya, ataupun menikahi laki-laki karena kecantikan ataupun kegantengan. Bisa saja kecantikan atau kegantengan itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta mereka. Bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agama. Seorang budak perempuan berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama. Begitulah penting melihat agama di dalam mencari pasangan hidup. Dan saya doakan mudah-mudahan para pendengar Raw FM mendapatkan pasangan hidup yang beragama, lagi ganteng, kaya dan juga bangsawan. Mudah-mudahan ya Mbak Wanda. Oke, terima kasih untuk Bang Mustaqim yang sudah memberikan banyak ilmu di malam hari ini ya. Yang intinya meminta
pasangan hidup harus dipandang dengan agamanya dulu, jangan karena kayanya, jangan karena mungkin gantengnya itu jangan, tapi duluan dulu agamanya. Iya. Oke, ini Bapak mau salam-salam dulu Pak. Oh, salam aja untuk para pendengar Rabu FM. Iya. Semoga kakak juga sudah bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Mungkin amin. nih, orang tua yang punya anak yang mungkin sudah ada calonnya, dilihat calonnya. Iya, betul. Akhirnya mungkin itu aja, nanti Anda kembali lagi. Terima kasih untuk semuanya. Jadi stay tune terus di 105.5 Your Lifestyle.